warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa ketemu kembali dalam kegiatan kita, rutinitas kita, ta'lim. Pada hari ini Ustadz yang pertama pada hari ini mengisi. Sebelum-sebelumnya sudah diisi oleh ustaz-ustaz yang lain. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada hari ini selalu diberikan keberkahan, ampunan oleh Allah, selalu mendapatkan rahmatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, Ustaz pada hari ini membacakan kitab Ta'limu Ta'lim dengan berbahasa Arab Melayu. Nah, saya lihatkanlah. Nah, ini kitab ini sudah melalang buana. Semua pesantren-pesantren membacakan kitab ini, tapi dalam berbahasa Arab. Kalau kita membaca pakai bahasa Arab pulang kena bumbien mau juga kena. Ini ada yang punya, kalau yang ada yang punya silakan. Bisa dibuka di halaman 27. Ya, 27. Karena Ustaz menyambung pelajaran kita yang sudah lewat. Baiklah, mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan berkah dari kitab ini, yaitu karangan Asy-Syaikh Az-Zarnuzi ini, tentang bagaimana kita menyikapi adab dan sikap kita dalam menuntut ilmu dan dalam keadaan bergaul semuanya. Ya, mudah-mudahan kita hari ini bisa mendapatkan keberkahan itu. Yang ulun hormati, yang Ustadz hormati, Ustadz dan Ustazah, dan yang kami banggakan siswa-siswi, mudah-mudahan selalu semangat, selalu diberikan kekuatan dalam menghafal, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bacakan fasal tentang kesungguhan dalam belajar, ketekunan dan semangat. Ini judulnya. Judulnya tentang kesungguhan dalam belajar, ketekunan dan semangat. Kemudian, para penuntut ilmu itu wajib bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita sebagai penuntut ilmu, ustadz, ustazah, kalian semuanya adalah para penuntut-penuntut ilmu. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh, jangan sekedar main-main, jangan sekedar kada serius lah gitu nah. Hendaklah kita dalam menuntut ilmu itu hendaklah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, dan orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh pada kami untuk mencari keridhaanku, maka benar-benar kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, hendaklah kita menuntut keridhaannya Allah. Mencari keridhaannya Allah dalam menuntut ilmu itu. Dikatakan orang, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu, tentu akan mendapatkannya. Manjadda wajada. Nah, ini sering kita mendengarkan kalimat manjadda wajada. Ini pasti akan mendapatkannya apabila kita bersungguh-sungguh. Kita ingin menghafal. Kita sungguh-sungguh setiap hari kita mengulang dan menambah hafalan. Insya Allah kamu akan kelak mendapatkan apa yang kamu hafal tadi. Dan yang lain-lainnya. Dan dikatakan pula, siapa saja yang mau mengetuk pintu dan maju terus, niscaya bisa masuk. Nah, ini sebagai ungkapan saja. Seperti itu juga. Jika kita ingin maju terus, ingin masuk membuka pintu atau mengarahkan suatu hal, itu pasti akan tercapai, akan bisa. Dikatakan dengan kadar lelah engkau dalam berusaha. Seapa kita usaha kita,
Seapa kita bersungguh-sungguhnya itu, nah seitupang kita yang akan kita dapatkan. Nah, jadi dalam menuntut ilmu ini hendaklah kita benar-benar tekadkan kuat-kuat, baik itu ilmu apa aja, pian hendak apa, pian misalnya mau jadi apa, pian tekadkan ilmu yang kelak pian pelajari itu, insya Allah kalian akan mendapatkan apa yang kalian usahakan. Ingat tadi, hendaklah kita menuntut keridhaannya Allah. Keridhaan Allah ini yang sangat penting. Pian sugih tapi Allah kada redha, kayak apa? Pian alim tapi Allah kada redha. Pian hebat tapi Allah kada redha, maka tidak ada gunanya. Makalah hendaklah kita menuntut tadi keridhaannya Allah itu sangat penting. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau dambakan atau cita-citakan. Kan pasti kamu dapat. Apabila kita bersungguh-sungguh tadi pasti akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Nah, dikatakan bahwasanya belajar dalam memperdalami ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 orang. Kesungguhan murid, guru, dan ayah apabila masih hidup. Nah, kalau kita mempelajari dalam kitab fikih itu membahas seluruh kegiatan kita, kehidupan kita dari tidur sampai bangun tidur. Nah, jadi bila kitab fikih itu kalau di pesantren itu kitabnya macam-macam, tebal-tebal. Ada yang sampai 3 jari tebalnya, 1 jilid aja, atau 2 jari, 1 jilid aja sampai 4 jilid, ada yang 12 jilid. Nah, itu kitab fikih. Kalau kita di CMI kan cuma belajar kan ya secukupnya fikih tentang sholat, tentang wudhu. Sebenarnya pembahasan fikih itu sangat. Nah, 3 orang tadi kesungguhan murid. Kita belajar itu penting. Guru yang rajin, muridnya kada rajin itu kada bisa. Maka hendaklah seorang murid juga pertama harus sungguh-sungguh. Yang kedua, gurunya juga akan benar-benar sungguh-sungguh mengajari muridnya. Jadi 2 ini sudah harus bisa ya sama-sama bersungguh-sungguh. Yang ketiga, ayah yang masih hidup, orang tua. Karena orang tua kita yang memberikan kita biaya, memberikan kita ya kebutuhan kita dalam belajar. Nah, itu 3 ini. Jadi sangat penting hubungan dari 3 ini. Al-Syekh Al-Imamu Sadiduddin Asy-Syairati mengalunkan syair gubahan Imam Asy-Syafi'i kepadaku. Kesungguhan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh dan bisa membuka pintu yang terkunci. Nah, kesungguhan tadi. Apabila kita sungguh-sungguh tadi itu bisa sesuatu yang jauh itu bisa membuka pintu yang terkunci. Nah, pintu yang terkunci itu bisa terbuka apabila kita sungguh-sungguh. Sungguh sangat banyak orang yang bercita-cita mulia bersedih karena diuji dengan kemiskinan. Nah, banyak orang yang bercita-cita mulia bersedih karena diuji kemiskinan. Sebenarnya kemiskinan itu bukan menandakan suatu kehinaan. Kaya bukan menandakan itu suatu kemuliaan. Ingat, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang mulia, orang yang hebat yang di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa. Miskin tapi takwa, dia mulia di sisi Allah. Kaya tapi tidak takwa atau jauh dari Allah, maka juga dia hina dari Allah. Jadi kekayaan bukan menjadi suatu ukuran menjadikan sesuatu itu mulia. Barangkali sudah menjadi suratan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa banyak orang yang cerdas atau pintar tapi miskin. Dan banyak orang yang bodoh tapi kaya raya. Banyak nih terjadi nih. Dan kedua hal tersebut tidak bisa dikumpulkan.
Ada orang kaya, ada orang miskin. Sudah itu memang sudah takdirnya sudah kita. Misalnya kita ditakdirkan orang kaya, kita syukuri. Dengan apa kekayaan kita? Dengan selalu bersedekah, memberikan kepada orang lain harta yang Allah berikan kepada kita, kita berikan lagi sebagian kepada orang lain. Seperti itu. Sebaliknya orang miskin juga selalu bersabar. Penyair yang lain berkata, engkau mencita-cita menjadi orang ahli fikih. Nah, kita nih kalau hendak menjadi ahli fikih itu luar biasa ilmunya yang harus kita perdalami. Ya terutama kemarin mungkin kita menyambung Ustadz Ahmad Zaini, Haji Ahmad Zaini kan itu pertama kita harus memperdalami ilmu sharaf dan nahu atau nahu dan sharaf itu sangat penting lah dalam mempelajari ilmu fikih yang memang sudah kelasnya tinggi, artinya kitab-kitabnya yang sudah besar-besar, kitabnya kada berbaris, dah tulisannya itu tulisan Arab dah, tapi kada berbaris, kada berarti. Nah itu harus benar-benar mempelajari ilmu nahu dan ilmu sharaf. Tapi tidak mau bersungguh-sungguh, payah itu artinya engkau gila. Kayak apa kita mau menjadi ahli fikih sedangkan kita kada mau bersungguh-sungguh, kada tidak akan tercapai. Artinya engkau gila kita. Kayak apa kita tadi menjadi ahli fikih sedangkan kita tidak mau bersungguh-sungguh. Sepertinya ibaratnya itu engkau gila. Mencari harta pun tidak akan berhasil tanpa kerja keras dan tahan menghadapi penderitaan. Seperti itu juga kita berusaha. Kalau kita ingin berhasil juga harus tahan menghadapi penderitaan. Nah, seperti itu. Coba lihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses. Awalnya memang mereka juga penuh dengan perjuangan. Hati-hati aja pian orang-orang yang sugih, orang-orang yang hebat itu semuanya penuh dengan perjuangan. Penuh dengan darah kalau kita bahasanya itu. Ya, memang harus bersusah payah dulu. Kalaunya dalam bahasa Arab tuh masyarakatnya harus memang kita hadapi, jangan pantang menyerah. Nah itu Tapi kalau kita melihat sudah hasilnya, enaknya, sudah hidupnya itu ya, nyamannya, sudah hebatnya ini. Kita tidak pernah melihat ke belakang bagaimana perjuangan mereka mengusahakan sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat. Nah itu kita lihat proses mereka itu yang kita perlu lihat. Begitu pula mencari ilmu tidak akan berhasil tanpa kerja keras. Nah, pian menuntut ilmu kan di sini atau di sekolah atau pelajaran apapun kalian belajar menuntut ilmu tidak akan berhasil tanpa kerja keras. Guring-guring sambil main game, sambil mun ada gawi, mun kada ada kadai. Nah, itu namanya tanpa kerja keras. Kalian banyak menyia-nyiakan waktu, banyak membuang-buang waktu, sehingga akhirnya umur kita makin hari, makin minggu, makin bulan, makin tahun, makin bertambah, akhirnya kita menyesal. Pasti akan menyesal kita. Apa aja yang telah terlewatkan, kadang kita menyesal, kenapa aku dulu kada kayak gini, kenapa aku kada kayak ini. Nah, akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena kita berpoya-poya, bersantai-santai dalam menuntut ilmu. Abu Thaib berkata, sungguh suatu jalan bagi orang yang mampu berusaha tetapi tidak mau berusaha secara sempurna. Nah, kan sungguh suatu jalan bagi orang yang mampu berusaha tetapi tidak mau berusaha secara sempurna. Penuntut ilmu harus banyak berjaga malam. Kita sebagai penuntut ilmu, ustadz, ustazah, kalian sama kita. Yaitu orang-orang yang penuntut ilmu. Kenapa? Menuntut ilmu ini bukan waktu muda saja. Dari kecil, dari buayan sampai kita wafat, meninggal. Itu kita semuanya harus tetap niat kita dalam menuntut ilmu. Ustadz menuntut ilmu, lawan guru-guru ustadz masih. Misal seperti itu. Ya sampai sekarang ustadz memang masih belajar. Kenapa? Kan apa? Utulul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu dari buayan sampai ke
liang lahat. Nah, hendaklah kita menuntut ilmu seperti itu. Jangan sudah merasa dah besar, sudah tua, sudah aku udah nggak mau lagi nuntut ilmu, udah ini. Nah, tidak. Kita niatkan sampai ke mati menuntut ilmu. Nah, hendaklah, nih Ustadz ulang, penuntut ilmu harus banyak berjaga malam. Berjaga malam ini, tidur malamnya itu tidak terlalu lama. Tidak boleh banyak tidur pada malam hari. Nah, menuntut ilmu itu jangan banyak banget tidurnya. Guringnya dari jam 8, bangunnya jam 6. Itu kelawasan itu. Sampai kalau maksudnya itu terlalu banyak. Kita luangkan sekurang-kurangnya jam 4 kita sudah bangun. Kita pakai sebagai penuntut ilmu itu. Setengah jam atau 1 jam sebelum azan itu diusahakan sudah bangun. Hendaklah kita mengerjakan sholat. Nah, seperti dikatakan dalam sebuah syair, kemuliaan itu akan tercapai menurut ukuran kesengsaraan. Nah, seberapa sulitnya kita menuntut ilmu itu kalah akan tercapai kemuliaan itu seperti itu. Barang siapa ingin mencari kemuliaan maka harus berjaga malam. Nah, apabila kita ingin mendapatkan suatu kemuliaan, hendaklah kita berjaga malam. Artinya ini kita harus tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud malam, ibadah malam atau belajar malam, terus apakah kebagiannya? Suatu yang jelas itu tahajud malam. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kelak Allah akan memberikan dia tempat yang sangat mulia. Nah, sudah ditulis dalam Al-Qur'an itu. Orang yang rajin tahajud setiap malam berdoa untuk orang tuanya, untuk guru-gurunya, untuk dirinya supaya menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses, orang yang diridhai oleh Allah. Kelak Allah akan memberikan tempat kemuliaan kepada orang tersebut. Itu sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Engkau ingin kedudukan tinggi tapi engkau banyak tidur malam. Nah, kita akan dapat kedudukan yang sangat tinggi itu tidak akan tercapai apabila kita tidurnya terlalu banyak banget guringnya. Pakai AC, selimut, tilamnya tabal, nyanyak guringnya. Nah, itu hendaklah kita rubah untuk saat ini sekurang-kurangnya 15 menit sebelum adzan subuh sudah bangun. 2 rakaat sholat diusahakan. Apalagi kalian banyak ayat, soalnya rakaatnya lebih bagus lagi. Untuk latihan itu seperti itu aja. Atau setengah jam, atau 10 menit, atau 15 menit sebelum azan sudah ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, itu masih termasuk daripada sholat tahajud. Karena belum masuk waktu subuh. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini tadi. Kita sebagai penuntut ilmu, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan merasa bosan, jangan merasa lelah. Ya, itu sudah dipastikan memang kita memang lelah, tapi kita mudah-mudahan kita diberikan kekuatan selalu, sehingga kita bisa menuntut ilmu dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Dan selanjutnya juga kita mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang namanya tadi tidak tidur malam. Tidak tidur malam artinya tidak terlalu banyak tidur malam. Kalau dalam bahasa Arab itu tarkun naum, meninggalkan tidur. Meninggalkan tidur artinya tidur yang terlalu banyak. Nah, itu hendaklah kita melaksanakan sholat tahajud, diperintahkan sebagai orang-orang yang penuntut ilmu. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, pelajarannya, dan bisa kita amalkan bersama-sama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau lihat. Oke, terima kasih Ustadz.